Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Putri Alifah dengan NIM 225000031. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil internship saya di Alia Welding Solution. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Dr. Muhammad Sofwan SPD MSD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aulia Putri Alifah, NIM 225000031 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas L. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kegiatan internship saya di Alia Welding Solution, izinkan saya memberikan sedikit gambaran mengenai usaha ini, di mana Alia Jaya Welding Solution adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penyediaan alat las dan perlengkapan las. Alia Jaya dikenal sebagai penyedia peralatan pengelasan yang berkualitas tinggi seperti mesin las, kawat las, kacamata las, dan perlengkapan pendukung lainnya. Internship ini saya lakukan selama 7 kali, yaitu di setiap hari Jumat. Magang hari pertama, tugas saya di hari pertama adalah membantu untuk mengangkat kawat las seberat 20 kg. Selain itu, saya juga belajar tentang berbagai jenis kawat las dan penggunaannya. Kawat las tersebut digunakan untuk apa dan ukurannya seberapa, serta bagaimana memilih kawat las sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi kawat las ini biasanya itu disesuaikan dengan kebutuhan proyek, membutuhkan ukuran berapa dan digunakan untuk apa. Magang hari kedua dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024. Di sana saya membantu untuk menata batu potong merek Tayo di gudang penyimpanan. Saya juga belajar bahwa setiap jenis amplas itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhannya untuk apa. Magang hari ketiga. Di magang hari ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 29 November tahun 2024. Tugas saya yaitu membantu menata barang-barang untuk memudahkan saat pengambilan. Saya membantu untuk menyusun batu potong dengan merek WD di rak. Batu potong tersebut itu disusun berdasarkan ukuran dan jenisnya masing-masing. Selain itu, saya juga menata barang-barang yang baru saja dibeli seperti paku rivet, amplas, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk bahan pengelasan. Magang hari keempat. Di magang hari keempat ini, seperti biasa, saya juga membantu untuk menghitung ada pesanan paku rivet untuk pelanggan. Kemudian saya mengambil dari rak dan menghitung atau memastikan jumlah pesanan paku rivet tersebut sesuai dengan pesanan. Jadi dihitung terlebih dahulu apakah kebutuhannya berapa, jumlahnya berapa, pesanannya, lalu nanti kita masukkan ke dalam kardus untuk dikirim. Magang hari kelima. Di magang hari kelima ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024. Di sini saya membantu untuk memasukkan barang-barang yang akan dijual ke dalam rombong atau rak jualan. Rombong ini kan juga perlu diisi untuk kebutuhan yang diperlukan oleh para pengelas. Sebelum dibawa itu jadi diisi terlebih dahulu barang-barang yang mungkin dibutuhkan atau yang sudah dipesan oleh pelanggan, kita masukkan ke dalam rombong. Saya juga membantu untuk memastikan bahwa stoknya itu barang itu sudah cukup untuk kebutuhan pelanggan. Jadi dicek juga kebutuhan apa yang sudah terjual dan harus di stok kembali, dimasukkan kembali
stok apa yang sudah habis, stok apa yang kebutuhan apa yang mungkin diperlukan untuk para pelanggan kita masukkan. Jadi jangan sampai terlewatkan, jangan sampai nanti ada salah satu barang yang penting itu tertinggal seperti itu. Magang hari ke-6. Di magang hari ke-6 ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024. Di sini saya membantu untuk menggulung amplas yang akan dijual baik untuk stok maupun pemesanan pelanggan. Penggulungan amplas dimulai dengan pemotongan gulungan amplas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih kecil disesuaikan dengan permintaan pembeli. Selain itu, saya juga terlibat dalam aktivitas tambahan, yaitu membantu mengelola servis alat-alat las atau seperti trafo, gerinda, magtek, dan lain-lain. Membantu mencatat kerusakannya pada bagian apa, misalnya trafo yang tidak menyala atau gerinda yang tidak dapat digunakan, atau hanya getaran saja tidak dapat digunakan, getarannya itu tidak normal, atau alat las yang tidak menghasilkan arus listrik yang stabil. Kemudian alat las tersebut dikirim ke tukang servis las yang bekerja sama dengan Alia Jaya Welding Solution. Jadi kita catat apa-apa permasalahannya, nanti kita akan sampaikan kepada tukang servisnya. Jadi disampaikan keluhannya alat ini pada bagian ini, dan nanti akan diproses oleh tukang servis lasnya, nanti akan diperbaiki. Nah, setelah nanti selesai alat-alat yang sudah diperbaiki, nanti tukang las servis itu akan menelpon kembali dan memberi informasi bahwasannya alat tersebut itu bisa diambil karena sudah selesai. Sebelum diambil juga alat lasnya itu diperiksa terlebih dahulu apakah sudah getarannya sudah ada atau sudah dapat digunakan kembali. Magang hari ke-7. Magang hari ke-7 ini adalah magang yang terakhir saya lakukan di Alia Jaya Welding Solution. Sangat banyak pengalamannya ya, karena saya tahu tentang alat-alat apa saja yang digunakan dalam pengelasan. Nah, di hari ke-7 atau hari terakhir internship ini saya membantu menata kawat las yang berukuran kecil. Jadi ada yang ukuran kecil, ada ukuran besar. Saya memastikan bahwa semua kawat las sesuai dengan spesifikasinya yang tertera. Jadi di dalam kawat las itu pasti ada ukurannya masing-masing. Di dalam kardusnya itu ada ukurannya berapa mili, 1,6, 2 mili, ataupun beberapa mili ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan proyeknya. Kadang kan ada proyek kecil yang membutuhkan kawat yang ukurannya kecil, ada pula yang besar. Jadi disesuaikan dengan proyek yang mereka kerjakan. Kawat kan ada yang ukurannya misal 1,6 mili, ada 2,6 mili, dan jenisnya itu berbeda-beda. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, kawat lasnya juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari bengkel las, apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi seumpama yang proyek yang mereka kerjakan itu besar seperti konstruksi itu pastinya akan membutuhkan kawat las yang berukuran besar. Dan apakah untuk pengelasan bisa juga untuk pengelasan baja ataupun aluminium seperti itu. Selanjutnya ada supply chain atau sering disebut dengan rantai pasokan barang yang ada di Alia Jaya Welding Solution. Yang pertama ada penerimaan barang, di mana Alia Jaya Welding Solution ini adalah penyedia berbagai kebutuhan alat dan material pengelasan. Proses penerimaan barang di Alia Jaya Welding Solution dilakukan dengan cara yang sistematis. Jadi pengadaan stok barang dilakukan secara sistematis berdasarkan kebutuhan dan prioritas.
barang-barang yang paling banyak dibeli atau memiliki urgensi tinggi akan diprioritaskan untuk dipesan terlebih dahulu. Jadi ketika stok barang di Alia Jaya itu habis, jadi Alia Jaya langsung menghubungi toko dan memesan barangnya itu secara online. Ya, secara online untuk melakukan pengadaan barang. Jadi prosesnya itu ketika Alia Jaya itu membeli barang di toko, itu diberikan nota terlebih dahulu. Jadi memesan kepada pihak toko, lalu ketika ke sana itu diberikan nota barang yang dibeli, lalu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, barang diserahkan kepada pihak Alia Jaya Welding Solution. Yang kedua ada manajemen barang. Yang pertama itu ada memantau ketersediaan barang, di mana ini adalah hal yang paling penting juga dilakukan oleh semua pengusaha. Di Alia Jaya Welding Solution menggunakan sistem yang modern, yaitu pemantauan stok barang itu dilakukan secara setiap hari. Jadi pemantauan harian, laporan bulanan juga. Dengan sistem ini, Alia Jaya Welding Solution itu tidak akan mengalami keterlambatan barang akibat kehabisan stok. Jadi dilihat terlebih dahulu barang apa yang habis, barang apa yang memiliki penjualan yang paling tinggi. Hal tersebut dilakukan agar tidak kelebihan stok yang menyebabkan kerugian, seperti itu. Yang kedua ada mengkelompokkan barang. Mengkelompokkan barang, jadi barang-barang di Alia Welding Solution ini dikumpulkan secara sistematis berdasarkan kategori dan jenisnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pencarian dan pengambilan barang. Seperti alat pengelasan, itu kan ada mesin las, kompresor, trafo, itu disendirikan, jadi dikelompok-kelompokkan. Bahan pengelasan seperti kawat, elektroda, dempul, batu potong itu juga memiliki tempat tersendiri. Kenapa seperti itu? Karena agar memudahkan untuk pengambilan barang. Metode pengelompokannya itu juga berdasarkan frekuensi penggunaannya. Barang mana yang paling dibutuhkan pelanggan itu diletakkan di bagian yang paling mudah untuk diambil. Jadi agar mudah untuk mengambilnya, jadi barang apa yang memiliki urgensi tinggi yang dibeli oleh pembeli. Yang ketiga ada menetapkan stok minimum. Untuk memastikan tidak terjadi kekurangan stok di Alia Jaya Welding Solution mengatur stok minimum. Jadi untuk setiap barang yang dijual, stok minimum ini ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan, pola permintaan, dan waktu pengadaan barang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aktivitas barang, di mana Alia Jaya Welding Solutions menawarkan kemudahan pelanggan untuk memesan melalui platform online, termasuk aplikasi WhatsApp yang sering digunakan, banyak digunakan itu biasanya aplikasinya itu aplikasi WhatsApp, dimana biasanya pembeli itu langsung WhatsApp ke toko Alia Jaya. Jadi apa yang mereka butuhkan nanti disiapkan lalu dikirim, seperti kebutuhan akan kawat las, elektroda, dempul, ataupun batu potong. Barangnya itu akan langsung dikirim ke alamat pelanggan atau pembeli, baik itu pembelian di rumah maupun ketika biasanya ada pembeli yang sedang mengerjakan proyek. Nah, itu juga akan di Sherlock atau di mana tempat proyeknya nanti akan dikirim di proyek tersebut, seperti itu. Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan via transfer bank, cash maupun kredit. Jadi tidak hanya satu jenis pembayaran. Jadi di Alia Jaya Welding Solution ini bisa menggunakan berbagai metode pembayaran. Alia Jaya Welding Solution juga melayani servis mesin las, gerinda, magtek, trafo, dan lain-lain. Jadi
Alia Jaya Welding Solution ini tidak hanya pengadaan barang las saja tidak, namun juga menerima alat-alat las yang perlu untuk diservis di Alia Jaya itu menerima begitu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait internship yang saya lakukan di Alia Jaya Welding Solution. Saya berharap apa yang saya pelajari di Alia Jaya Welding Solutions dapat bermanfaat bagi saya di masa depan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika salah kata maupun perkataan yang saya ucapkan selama presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.